Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara sekalian, para pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di luar sana atau di luar rumah, yang mendengarkan ataupun yang belum mendengarkan, ayo bangun, kita akan mendengarkan taklim tentang akhlak yang baik. Mungkin saudara pernah mendengar tentang akhlak. Akhlak itu adalah satu kegiatan, suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Bisa jadi akhlak itu atau perbuatan itu baik atau perbuatan itu jelek. Mengumpat misalnya, itu adalah perbuatan yang jelek. Bersedekah termasuk perbuatan yang baik. Nah, di sini kita akan membahas tentang akhlak yang baik. Kita akan nukilkan dari beberapa hadis yang menjadi dasar tentang akhlak yang baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya seorang laki-laki berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Nasihatilah aku." Maka Rasulullah berkata, "Jangan marah." Kemudian ia mengulanginya beberapa kali dan beliau tetap menjawab, "Jangan marah." Hadis riwayat Bukhari. Saya bacakan tentang hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulun qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ausini qala la taqtub faraddada mirara qala la taqtub. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seseorang laki-laki berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Nasihatilah aku." Maka Nabi Muhammad SAW berkata, "Jangan marah." Kemudian ia mengulanginya beberapa kali dan beliau tetap menjawab, "Jangan marah." Hadis riwayat Bukhari. Nah, dari sebuah hadis ini dapat diambil kesimpulan, saudaraku yang budiman, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa marah itu tidak baik. Artinya marah itu tidak disenangi oleh Rasulullah SAW. Maka Allah Subhanahu wa taala ini kemarahannya didahului oleh rahmannya, rahimnya. Jadi kemarahan Allah Subhanahu wa taala ini didahului daripada kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Belajar daripada itu, maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melakukan sesuatu kesalahan yang dilakukan oleh seseorang, misalnya seorang guru, kesalahan dilakukan oleh seorang murid, maka jangan kita mudah marah, jangan kita membentaknya. Bisa jadi kesalahan yang dilakukan oleh siswa itu mungkin dia belum paham atau tidak mengerti, atau dia pengen dipuji, atau pengen dia ada masalah di rumahnya yang dibawa ke sekolah. Maka bagaimana cara menanganinya? Maka kita panggil, kemudian bicara yang baik-baik. Bagaimana cara menyelesaikan? Jika seorang istri atau di rumah melakukan kesalahan, maka jangan dimarahi. Kalau dimarahi nanti tidak dimasakkan nasi. Kalau dimarahi nanti tidak dimasakkan sayur. Maka ajaklah berdiskusi dengan baik, bersangka baik saja. Jika anak kita susah bangun tidur, jangan marah. Misalnya subuh dibangunkan susah, jangan marah. Cukup disiram pakai air. Cukup dipercikin air. Sehingga Mukti bocah langsung bangun karena kena siram air. Jadi anak-anak kita ini untuk membangunkannya, ya, karena kita mempunyai kewenangan, kita yang penting jangan disiram dengan air cabai,
kita lanjutkan dari hadis yang kedua. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, orang yang kuat bukanlah orang yang selalu menang bergulat. Sesungguhnya orang yang kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari. Ini adalah satu pegangan dalil yang kuat bagi diri kita untuk senantiasa berusaha menahan diri kita. Kalau kita misalnya menjadi pemarah 100%, maka kurangi menjadi 50%. Bagaimana caranya? Salah satu caranya adalah kita sebelum tidur itu muhasabah diri, mengevaluasi diri kita terhadap apa-apa yang telah kita lakukan di pagi sampai sore tadi. Apa yang saya marahin, siapa yang saya marahin, kenapa saya marahin, bisa tidak dijadikan solusinya agar saya bisa mengurangi marah kepada orang tadi. Jadi muhasabah diri, mengevaluasi terhadap apa yang telah kita lakukan. Rasulullah SAW sangat-sangat memperhatikan tentang orang menjaga tidak mudah marah. Apalagi seorang dai, apalagi seorang penceramah, dia dihina, dia dicaci, dimaki. Ya memang itulah kepahaman daripada audien, kepahaman daripada umatnya. Mereka orang-orang yang awam, ada mereka yang tidak paham sekali, bahkan mereka datang untuk belajar ngaji. Nah, ketika seorang penceramah dia marah mungkin karena dia dalam kesehariannya dia mungkin pernah dibully oleh orang lain, atau dianggap saja mungkin dia berseberangan dengan pemerintah misalnya. Jangan membenci daripada pemerintahan itu, karena pemerintah itu luas. Maka bagaimana caranya? Ya tetap bersikap baik, santun, lembut, menyampaikan dengan doa, dengan kebaikan-kebaikan. Karena memang seorang dai ini berhadapan dengan orang-orang tidak paham agama lebih banyak daripada orang yang ngerti agama. Nah, kenapa saya memperhatikan ini jamaah tabligh ini? Mereka datang dari rumah ke rumah silaturahmi. Mereka tidak menggurui, tetapi mereka datang dan menyampaikan kebaikan dengan kelembutan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak, kami datang ke sini mau silaturahmi, kan itu kan? Meskipun orang itu dia tidak pernah sholat, maka dia tidak akan menyinggung tentang sholat. Dia hanya menyampaikan kebaikan-kebaikan saja dan mengingatkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan perintah Allah dengan cara kelembutan. Meskipun ada kalanya mereka yang datang itu marah, mengatakan, "Ngapa kamu ngajak sholat? Ngapa kamu ngajak ke masjid? Saya kan orang Islam." Tetapi dai dia tidak pernah marah. Jamaah tabligh dia tidak marah. Kenapa? Karena dia paham bahwa orang yang berkutat, berkecimpung dengan keduniaan, habis kerja, capek, maka emosionalnya sangat tinggi. Apalagi yang mereka habis kerja tidak dapat gaji, wah tambah marah sekali. Maka kalau kita bicara agama sangat bertentangan sekali. Kamu ini datang ngajak sholat, ngajak ke masjid misalnya kan. Aku kerja dari pagi sampai sore ini belum ada gaji, kau nak ngajak ke sholat. Padahal kalau dipikir bahwa kebaikan yang disampaikan oleh dai-dainya Allah ini baik, tetapi karena orang tidak paham, maka para jamaah tabligh juga tidak marah karena mereka belum paham. Nah seperti itu, dia dimarahin, dia tetap merendahkan dirinya karena untuk memahamkan orang itu tidak. Nah sekarang kita lihat penceramah para dai
Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu penting untuk kita menjaga agar tidak mudah marah. Dengan cara apa? Ya latihan. Seperti sopir nih orang yang pandai menjaga daripada kemarahan yang sabar. Nah, meskipun ada beberapa sopir yang mudah marah juga. Pertama apa? Mungkin karena dia dari pagi udah tidak dimasakkan istri, berangkat diomelin istri, akhirnya di jalan dia marah-marah, ya mungkin saking marahnya sampai dia nyerempet sana, nyerempet sini, bahkan dia marah-marah. Ada juga sopir-sopir seperti itu. Tapi orang yang berhasil itu adalah sopir yang bisa menahan amarahnya. Karena sopir ini sangat berisiko sekali. Nah, kalau mau belajar menjadi orang yang tidak mudah marah, nah, jadilah sopir atau jadilah orang-orang seperti jamaah tabligh. Dia datang ke rumah-rumah, nah, kan? Nah, dia silaturahmi, nah, dia datang tidak diundang, dia tidak di masjid, dia masak, silaturahmi, sholat, dilakukan 24 jam ini kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadirin rahimakumullah, ini pentingnya daripada kita menjaga tidak marah. Ini bentuk dari akhlak yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan dalam diri kita untuk senantiasa mempunyai akhlak yang baik. Apakah Anda sebagai seorang guru? Apakah Anda sebagai seorang supir? Apakah Anda sebagai seorang dai, jamaah tabligh, atau direktur, atau bahkan presiden? Presiden ini kalau marah habis negaranya, dijualnya semua. Kalau dia suka marah, dijualnya ke negara lain mau ngapa? Rakyatnya digugulin bisa aja. Kalau presidennya dolim, presiden jahat, bisa saja dia tidak sabaran, semuanya negara pulau dijual misalnya. Menteri-menteri juga begitu, anggota dewan juga begitu. Apalagi kita